Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di sini di pagi ceria ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan anakku tetap semangat dan selalu ya. Oke, pertemuan kemarin kita berbicara tentang teks deskripsi. Nah, masih ingat kan kalian tentang apa itu teks deskripsi dari pengertiannya? Pastilah masih ingat. Dari pengertian teks deskripsi, kalian juga belajar tentang tujuan kemarin, ya, dan juga ciri-cirinya. Sudah kan kita pelajari di situ? Bahkan dengan jenis teks deskripsi, kalian juga sudah mempelajarinya, dan Ibu sudah menjelaskan. Begitupun dengan langkah-langkah membuat teks deskripsi, begitupun dengan contoh dari teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas lebih lanjut lagi tentang struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian, yakni identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi bagian. Oke, Ibu jelaskan satu persatu ya tentang struktur teks deskripsi ini. Oke, yang pertama Ibu jelaskan tentang identifikasinya. Identifikasi dari struktur teks deskripsi ini berisi tentang topik, ya, topik yang harus kita bahas, ya, yang akan kita gambarkan. Kemarin Ibu berbicara tentang objek, gitu ya, objek yang akan digambarkan yang bagaimana. Nah, objeknya itu dari tempat, dari benda, binatang, bisa berbicara tentang orangnya, ataupun tentang sesuatu gambaran yang akan kita deskripsikan, itu ya. Nah, sedikit Ibu berikan contohnya. Kali ini Ibu berbicara menggambarkan tentang tari kukila. Nah, Ibu menggambarkan bahwa tari kukila ini merupakan tarian yang menggambarkan gerak-gerik burung, iramanya maupun ragam gerak yang dinamis dan lincah. Disusun untuk menggambarkan kegesitan burung dalam meluncur, hinggap, dan kembali lagi terbang. Tari kukila adalah satu dari sekian banyak tarian tradisional yang gerakannya diambil dari tingkah laku binatang. Nah, ini dari identifikasi gambaran teks deskripsi ini ya. Nih, sedangkan yang kedua adalah klasifikasi. Apa dari klasifikasi itu adalah berisi tentang pengelompokannya menurut jenisnya dikelompokkan. Nah, ini Ibu juga membuat teksnya sedikit dari contoh dari pengelompokan klasifikasinya tetap tentang tarian kukilah di sini ya. Dalam falsafah Jawa, kukilah termasuk ke dalam 5 syarat paripurnanya. Nah, di sini kan mengelompokkan 5 syarat paripurnanya, yakni seorang lelaki, kemudian Bisma, Wonodia, kemudian Turangga, kemudian Curingga, dan ini merupakan kukila dalam bahasa falsafah Jawa tersebut berarti burung. Ini kita mengelompokkan di sini, ya. Kita mengelompokkan bahwa kukila adalah falsafah Jawa tersebut merupakan burung peliharaan sebagai kelangenan. Kelangenan itu apa? Hobi. Esensi dari memiliki kelangenan bertujuan untuk memberikan kesenangan, membuat penat, dan menyegarkan pikirannya. Sejatinya, hubungan antara tari kukila dan falsafah Jawa tersebut menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh tarian tersebut. Rangkaian gerakan yang ditampilkan tersebut diharapkan dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi penonton. Nah, ini pengelompokan dari tarian kukila tersebut yang disebut dengan klasifikasi dalam sebuah teks struktur teks deskripsi. Adapun yang ketiga, kita belajar tentang deskripsi bagiannya. Apa deskripsi bagian itu? Ternyata dari deskripsi bagiannya tersebut adalah
berisi tentang gambaran-gambaran bagian dari teks tersebut. Contohnya seperti ini. Karena tarian ini bersifat imitasi dari gerakan kukila, penari biasanya menggunakan kostum menyerupai burung. Sekilas mirip tari merak. Perbedaannya adalah selendang hijau yang diikat di belakang tidak dimekarkan. Sedangkan persamaannya dengan tari merak yakni kepala penari dihiasi semacam mahkota berbentuk burung. Selain kostum, bentuk koreografinya pun diatur sehingga gerakan-gerakan yang dihasilkan serupa dengan kelincahan burung. Karena merupakan bentuk tari imitatif, tari ini memiliki pola dasar gerak yang wajib ada. Pola dasar dari gerakan tarian berdurasi sekitar 5 menit ini antara lain selisih, kemudian dekap-dekupnya itu juga terhitung, buka tutupnya dan juga putarannya juga diperhitungkan. Gerakan tersebut dipadukan sedemikian rupa hingga membentuk koreografi yang lincah namun tetap indah untuk dinikmati. Ya, ini merupakan bagian dari teks struktur teks deskripsi bagiannya. Nah, ini merupakan struktur deskripsi bagiannya. Nah, sudah jelas kita berbicara tentang struktur teks deskripsi yang terdiri dari identifikasi, klasifikasi, dan juga deskripsi bagian. Dalam kelanjutannya, bahwa kita membuat sebuah teks deskripsi, kita harus tahu bahasanya juga. Biasa bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi ini ada kaidah kebahasaannya yang terdiri dari kata ganti, kata berimbuhan. Ini kalau kata ganti ini biasanya kemarin objek kucing bisa diganti dengan si dia, si Clara ataupun yang lainnya. Kemudian kata berimbuhan, kalian tentu tahu kata berimbuhan itu ada perfik, ada sufik, dan ada infik. Pelajaran SD nak ya, sudah ya itu ya. Perfik awalan, sufik akhiran, infik adalah sisipan. Pasti tahu contohnya juga. Kalau yang awalan biasanya bergadang. Nah, ini dapat imbuhan begadang atau bergadang yang benar. Begadang Bu, ya dapat imbuhan bukan. Begadang itu adalah kata dasar, jadi tidak mendapat imbuhan. Bermain itu yang benar. Bermain dari kata main mendapatkan imbuhan ber. Kemudian kalau sufik itu akhiran. Akhiran sepertinya contohnya dengan merasakan. Dari kata dasar merasa mendapat imbuhan an. Kalau infik itu dari kata telunjuk mendapat sisipan el gitu ya, atau kerudung mendapat sisipan Jadi kalau infik ini biasanya ada sisipan dan sisipan Nah, selain itu ada juga kata hubung yang disebut konjungsi. Kata hubung itu seperti tetapi, dan ataupun yang lainnya. Ada juga kata hubung sebagai antar kalimat. Ayah saya pergi ke kantor meskipun menggunakan sepeda roda 2 tanpa suara, istilahnya pakai sepeda ontel itu ya. Nah, itu bisa digunakan juga. Itu adalah kalimat kata hubung antar kalimat. Dan juga ada kata depan. Kalau kata depan kalian pasti tahu, pasti mengerti ya, ada di, ke, itu merupakan kata depan. Kemudian menggunakan kata bermajas, kalian pasti tahu suaranya lembut ku dengar. Nah, itu kata bermajas, kata-kata yang indah. Ada juga kata khusus, tidak menggunakan kata umum, kata khusus yang dipakai karena untuk persempitan. Ya, ada kata umum dan kata khusus. Tapi kalian sudah tahu pastinya di situ. Nah, itu nak yang merupakan dari kelanjutan pembelajaran struktur teks deskripsi dan bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi. Nah, kalaupun nanti kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu lewat WA ataupun dengan menjapri Ibu, menghubungi Ibu, silakan.
silakan kalian hubungi Ibu dengan melalui WA-nya Ibu ya. Ibu akhiri di sini, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku, semangat belajar dan terus belajar. Oke? Sehat selalu. Nerano terakhir-terakhir mati, gak kesimpan.